Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu potensi bisnis digital di Bengkulu, dan masih bersama dengan Bang Robby. Bang Robby, kita udah ada di penghujung. Aduh, gak kerasa ya? Gak kerasa ya? Kursi panas loh itu, Iya. nggak berasa ya? Oh enggak, kan AC dingin. AC-nya kenceng ya, langsung Iya. mantul. Nah Bang, kita masih membahas seputaran digital nih. Siap. Kan ini udah dari zaman kuliah ya. Dari kuliah mulai membantu buat platform-platform, udah banyak nih. Itu berhadapan terus di depan komputer terus gitu ya. Itu apakah tidak jenuh? Aduh, Tidak pernahkah jenuh menghampiri gitu? gimana ya? Kalau menurut saya tuh kejenuhan itu, Aha. ya ini jadi agak bujangga saya jadi. Kejenuhan itu hanya hanya mendatangi mereka yang memang nggak concern ke sana memang. Jadi kalau memang basicnya sama kayak orang nggak jenuh bang main bola terus ke Cristiano Ronaldo gitu. Ya enggak lah, kalau saya bosan main bola. Justru saya bilang kalau saya bosan saya buat aplikasi. Bosan saya buat aplikasi. Buat aplikasi baru. Iya, bosan nih aplikasi yang ini. Buat aplikasi baru aja biar nggak bosan gitu. Jadi kadang saya punya banyak prototipe aplikasi yang apa ya, kalau saya jenuh ngerjain ini saya kerjain yang lain dulu deh. Habis itu baik lagi kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya? Kita tahu bahwa yang kita kerjakan ini goalnya apa dan besar. Jadi kalau kita ngerasa jenuh sedikit itu ya biasa lah ya, wajar lah ya. Tapi nggak akan menghapuskan semua apa yang sudah kita mau lakukan ke depannya gitu. Jadi lebih kepada melihat goalnya jelas ke depan. Mungkin bagi teman-teman yang ngerasa sekarang jatuh, jenuh atau apa, ya coba ditulis lagi goalnya apa. Kalau saya punya buku goal itu. Jadi balik lagi kalau misalnya mulai jatuh, mulai bosan, balik lagi ke sana lagi. Karena memang kita punya tujuan, pasti ya kita mau kejar kan. Ya normal lah, ada kerikil-kerikil sedikit, lubang-lubang dikit ya biasa. Nggak seru juga kalau mulus-mulus aja gitu kan. Iya. Nggak belajar juga jadinya. Ya, karena itulah malah yang membuat belajar gitu ya Bang ya. Betul. Nah, selama di dunia IT nih, di dunia IT kata, itu pasti ada cerita suka dan juga dukanya nih. Boleh nggak sih tahu dari dukanya dulu? Waduh, apa dukanya. nih, gitu. Dukanya ya apa ya? Banyak sih. Tapi saya pernah ingat gini. Saya pernah dimaki-maki sama klien karena kita sewa server. Mungkin teman-teman pernah ingat kasus ada data center di Jakarta itu kebakaran gedungnya. Iya. Di sanalah tempat kita naruh server kita. Oh, oke. Terus gimana waktu itu Bang? Jadi mati dari siang sampai malam. Saya hubungin vendornya tuh, gimana Bang? Ya gimana Bang, katanya kami juga lagi nyelamatin. Jadi itu transaksi lagi padat-padatnya, cuman menimpa beberapa klien. 1-2-nya udah kita migrasikan, tinggal 1 lagi nih yang nggak bisa. Kalau kita pakai data backup nanti nggak sinkron dia. Yang lain mau kayak gitu, dia nggak mau kebetulan. Jadi kita gimana, kira-kira gini solusinya gimana? Nggak mau, dia marah-marah gitu. Wah itu kita ngerasa kena mental lah kalau bahasa anak-anak gini kan. Waduh, kena mental lah kita akan mental health ya. Iya karena betul-betul the real maki-maki, baik itu telepon juga. Tapi alhamdulillah semua sudah bisa kita atasi, kita redakan, dan ya intinya berakhir baik, tapi tetap juga kan jadi kenangan kita. Bener. Tapi dari situ kita belajar. Kita sekarang ya banyak beberapa server. Jadi kalau ada trouble sini masih ada cadangannya masih banyak. Jadi ada plan-plannya gitu ya. Oke. Itu kan duka. Kita bergulir lah ke suka. Apa itu? Kalau sukanya ya, kalau saya paling utama tuh memang membantu orang sih. Memang passion saya tuh dari dulu, saya tuh bingung kan. Passion saya tuh apa ya? Setelah saya lihat dari saya organisasi, saya buat aplikasi ini, kayaknya saya kerangkum. Kalau lihatnya passionnya apa? Kayaknya passion saya tuh emang suka campurin urusan orang gitu. Tapi maksudnya dalam hal positif ya. Mau bantu gitu mau bantu dia apa gitu. Karena saya lihat beberapa masalah-masalah itu kayaknya kalau dikasih sentuhan IT dia bisa cepat tuntas gitu loh. Ada orang punya masalah keuangan, kita kayak platform keuangan misalnya, ada orang masalah ini, masalah itu. Jadi saya nyetuk, kayaknya ini bisa nih buatin aplikasi kayak gini, itu selesai deh masalahnya. Nah, jadi saya tuh kayak lebih suka merekomendasikan mereka untuk pakai platform gitu. Jadi kita bisa buatin. Jadi
menurut saya itulah yang paling membahagiakan sekarang. Kita bisa bantu orang menyelesaikan masalahnya dan kita jadi bagian dari masalah itu bisa terselesaikan. Ya, jadi adalah sesuatu yang kayak apa ya, nggak bisa dijelasin, nggak tapi bisa dijelasin. Rasanya luar biasa gitu betul, ya Bang ya. Oke, nah apa sih yang menariknya menjadi seorang pembisnis di dunia digital ini? Menariknya apa? Menariknya gini ya, kita membayangkan, kalau saya gini, sekarang saya punya platform digital, misalnya penggunanya 100 orang. Oke. Ya katakanlah dari 100 orang ini saya mengumpulkan sekian pemasukan. Aplikasinya sudah ada, aplikasinya bisa dipakai, dan saya membayangkan dari 100 naik jadi 1000, dari 1000 naik jadi 10.000, naik ke 1 juta. Saya tinggal mengkalikan uangnya aja deh. Baik. Karena enaknya jual komoditi digital. Beda ya kalau kita jual, mohon maaf ya, jual produk fisik. Ada permintaan meningkat, produksi harus ditambah. Ya. Bahan baku harus masuk lagi. Ya kan? Betul. Gudangnya harus dibesar. Kalau IT nggak kayak gitu. Iya, nggak kayak gitu. Buat satu, dipakai 1 orang, dipakai 3 orang, pakai 10 orang, 1000 orang, aplikasinya sama. Oh iya benar. Tinggal servernya aja nanti ada cost naikin dikit. Tinggal nambah 1-2 orang lagi untuk ngejagain, 1 orang lagi untuk jadi customer service. Produknya udah selesai. Itulah nikmatnya bisnis IT. Iya benar. Dia nggak perlu yang lahan yang kelihatan makin luas gitu, enggak ya. Perlu. Tapi ide harus ngalir terus Iya nggak pasti, sih? makanya otaknya yang harus lebih luas. Iya. Lebih jauh. Nah kalau kayak gitu, kalau untuk ide lain gitu gimana sih Abang mencarinya, mendapatkannya itu dari mana tuh? Biasanya gini, kalau saya tuh punya prinsip, ide itu tidak datang dari perenungan. Oke. Justru ide itu datang dari interaksi. Banyak belanja masalah aja deh. Karena kalau saya lihat ada teman curhat, ada punya masalah, saya pikir ini cuan ini. Aduh gimana ya? Berarti apa termasuk yang suka kalau dengar orang ada masalah ya? Suka. Makanya saya bilang kan tadi rata-rata kayaknya masalah-masalah yang diungkapkan, apalagi masalah-masalah pemerintahan, kayak selesai. Ada solusi dari sisi IT-nya. Ya apapun, kita bicara kemiskinan, kayaknya ada solusinya dari sisi IT-nya. Bisa kita buat, bisa kita rancang sebuah platform aplikasi yang bisa nanti minimal mengurai masalahnya lah. Kalau belum langsung menyelesaikan, menguraikan masalah. Jadi kita nggak mesti pusing udah kayak benang kusut gitu kan. Gitu. Jadi mulailah diurai satu-satu. Iya, diurai satu-satu. Gimana caranya gitu ya Bang ya? Betul. Nah kalau ada nih para pemirsa opini yang mau menjalani profesi seperti Abang, itu gimana sih caranya? Apa nih yang harus mereka persiapkan? Ya kalau sekarang kita bahkan saya sudah sangat optimis bahwa Bengkulu akan maju ke depannya. Bengkulu butuh banyak tenaga programmer, tenaga yang bergerak di bidang IT. Jadi sekarang saya bahkan buka kelas untuk teman-teman yang mau belajar di kantor saya. Kadang saya datang ke tempat mereka, ke kampus. Jadi saya lagi dalam tanda kutip ya, menternak IT Bengkulu nih ya. Biar besok-besok kalau ada orang butuh ini nggak semuanya ke kita. Jadi pasarnya bisa bergerak dengan bebas. Jadi masyarakat Bengkulu punya banyak alternatif untuk para pegiat IT. Kalau butuh apa, tinggal ada di sekitar kita. Kalau bisa tuh, kalau Mbak butuh tentang IT tuh kayak kiri kanan nih ada semua alternatif gitu ya. Nah, di saat itu menurut saya tuh itulah pasar yang sehat untuk Bengkulu ke depan. Oke, baiklah. Begitu ya berarti ya Bang ya. Nah, boleh sampaikan sebelum kita closing, karena kita sudah sudah harus mengakhiri perjumpaan kali ini. Sayang sekali ya, masih banyak yang mau dibahas. Boleh disampaikan dulu Bang, gimana sih caranya biar anak muda ini, para pemirsa, masyarakat Bengkulu biar lebih melek terhadap dunia digital? Boleh disampaikan. Oke, ya jadi untuk teman-teman yang ada di Bengkulu, digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita bendung, dia akan terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau kita persiapkan diri, kita melihat peluang dari aliran digitalisasi itu, kita akan dapat mengontrolnya, kita dapat mendapatkan manfaatnya, kita akan dapatkan sesuatu yang baru yang bisa membantu apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi jangan pandang teknologi itu sebagai penghambat, justru teknologi adalah sebagai peluang untuk kita semua. Dan saya yakin teknologi bisa bantu Bengkulu, bisa bantu masyarakat, bisa bantu kita semua di berbagai bidang hidup. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Robi karena sudah mau hadir hari ini bersama kami.
akhirnya hari ini menghadap aku bukan menghadap komputer ya. Iya. Terima kasih banyak, semoga rencananya di tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sukses untuk kita semua. Iya, amin. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utar Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.